Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Givers, gimana kabarnya nih? Gitu kan. Nah, kita lagi syuting untuk podcast Gemilang kali ini. Bakal episode pertama kita akan membawakan seorang tamu spesial ya dari jauh nih, dari Surabaya. Kak Khalid, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kevin. Tadi perjalanan naik apa ke sini Kak Khalid? Kebetulan sama keluarga bawa mobil sendiri. Jadi, mobil sendiri. Menikmati perjalanan. Jauh ya. Berapa jam Kak Khalid itu? Dari Solo 9 jam lah. 9 jam. Oke, 9 jam perjalanan untuk menghadiri podcast kita kali ini. Ya. Sangat spesial sekali ya. Untuk informasi, jadi podcast Gemilang ini adalah podcast yang diasuh oleh sebuah yayasan. Itu Yayasan Gemilang Indonesia. Nah, aku bakal jelasin sedikit tentang apa sih itu Gemilang Indonesia. Jadi Gemilang Indonesia itu adalah sebuah yayasan sosial secara umum, tapi berfokus di pendidikan, sosial pendidikan. Terkhusus lagi kita menargetkan untuk anak-anak marginal, yatim, dan duafa. Nah, podcast Gemilang ini bakal ngebahas tentang 3 hal secara besar, yaitu pertama kerelawanan, yang kedua pendidikan dan edukasi, yang terakhir itu ada soal bisnis. Yang dimana Gemilang Indonesia bergerak di semua bidang tersebut. Nah, dan juga kita pembawaannya bakal cocok untuk teman-teman nih, untuk anak-anak muda gitu kan. Jadi teman-teman yang nonton, insya Allah bakal relate banget gitu kan sama materi yang kita sampaikan, sama pembicara yang kita sampaikan. Nah, perkenalkan, saya Muhammad Kevin Ar-Rasyid sebagai host di podcast kali ini akan membawakan sebuah podcast episode pertama yang berjudul Introduce to Podcast Gemilang atau pengenalan tentang podcast Gemilang. Nah, oke, lanjut aja nih ya Kak Khalid ya. Pertanyaan pertama nih ya. Untuk biar teman-teman juga bisa langsung dengerin gitu pembicaraan kita. Nah, mungkin Kak Khalid bisa nggak ceritain sedikit apa yang ada di dalam pikiran Kak Khalid itu tentang Gemilang Indonesia gitu. Apa sih itu Gemilang Indonesia menurut Kak Khalid gitu? Ya. Gemilang Indonesia sebenarnya secara arti harfiah dalam hati saya itu adalah keluarga besar saya. Gitu. Gemilang adalah rumah kedua saya. Kalau secara kelembagaan, Gemilang Indonesia adalah lembaga yang kita fokus pada pendidikan dan sosial, khususnya anak-anak gitu. Sebenarnya kita menyusun Gemilang Indonesia ini dulu punya latar belakang yang cukup panjang ya, bahwa kenapa sih harus pendidikan? Gitu. Salah satu yang membuat saya dan teman-teman waktu itu fokus di pendidikan karena memang salah satu kunci maju atau tidaknya sebuah negara itu ya dari pendidikannya. Semakin pendidikannya bagus, insya Allah ekonominya, kemudian permasalahan sosial yang muncul pasti akan semakin sedikit seperti itu. Nah, itu salah satu. Kemudian aspek berikutnya sebenarnya lebih ke story pribadi, Vin. Kenapa sih aku harus pendidikan gitu? Ini jadi ceritain nggak? Iya, nggak apa-apa. Biar teman-teman tahu. Jadi gimana? Panjang. Jadi saya dulu orang yang menjalankan kehidupan ini penuh episode yang berliku-liku lah gitu. Perjalanannya panjang gitu ya. Panjang. Jadi saya lahir dari keluarga yang ya biasa-biasa aja gitu, nggak mampu-mampu amat. Kebetulan pas krisis tahun 98 ya. 98 itu keluarga cukup terpukul sehingga setelah itu kondisi kami sangat-sangat terpukul. Nah, saya di usia SMP kelas 3 lah, Sanawi kelas 3 itu terpaksa harus putus sekolah karena beberapa hal gitu. Disitulah kemudian saya nggak sekolah tapi jadi kuli bangunan gitu. Saya kerja, apapun saya lakukan. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 2001 ya. 2001 itu saya harus sudah kerja serabutan. Kenapa saya harus kerja gitu? Karena waktu itu ketika saya sudah nggak sekolah lagi, saya pengen lanjut gitu. Cuman kendalanya orang tua nggak ada biaya gitu kan. Nah, saya nyari uang dan saya benar-benar merasakan saya harus bisa sekolah gitu. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 3 tahun gitu ya menyelesaikan beberapa administrasi, kemudian pernah kuliah. Jadi saya dari SMP itu nggak SMA dulu. Langsung kuliah. Langsung kuliah di salah satu kampus di Solo ya.
Nah di situ 3 semester gitu kan. Nah, kenapa saya bisa langsung seperti itu? Waktu itu hanya pakai surat rekomendasi aja bahwa anak ini bisa mengikuti kuliah pembelajaran di sini gitu. Makanya waktu itu masuk. Nah 3 semester di Solo, saya diajak teman untuk daftar di kampus swasta di Jakarta di Livia kan gitu. Nah alhamdulillah di situ kemudian bisa keterima. Nah perjalanan di situlah yang kemudian saya merasakan ada beberapa orang yang saya temui selama saya menjadi kuli bangunan itu, ya mereka akan terus berada dalam garis kemiskinannya karena memang ya sudah sampai segitu aja gitu. Sedangkan kalau orang berpendidikan setidaknya dari sudut pikirannya dia udah terlatih untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di jenjang pendidikannya. Sehingga sudut berpikirnya itu, cara berpikirnya itu lebih luas. Oh, berarti orang-orang yang Kak Khalid temuin jadi apa misalnya di dunia kuli bangunan gitu, mereka nggak mikir mau berkembang gitu. Misalnya ya dari kuli bangunan ya kuli bangunannya terus gitu selamanya gitu ya. Iya, karena memang terbiasa mereka itu pada kehidupan yang seperti itu dan nggak ada challenge untuk mikir, sehingga mereka lebih ke bertahan hidup. Gimana caranya? Ya udah itu. Gitu. Kalau kita berpendidikan kan mikir kan, oh kayak gini, prospeknya bagus gitu kan. Kita terbiasa dituntut untuk berpikir banyak, sehingga dari cara berpikir udah menuntut kita untuk berpeluang menjadi orang yang bisa merubah keadaan dari miskin menjadi mampu. Yang lain juga dari ijazah ya, namanya orang kuliah pasti dapat ijazah. Di beberapa perkantoran, di perusahaan pasti mengutamakan yang punya ijazah satu. Artinya peluangnya juga semakin besar. Berarti gitu. pendidikan sangat penting ya sangat untuk penting. Masa depan, untuk diri sendiri ya terutama. Betul, buat diri sendiri. Berarti itu berarti tapi masih belum nih menjelaskan Gemilang Indonesia tuh. Kak Khalid ya mungkin bisa dilanjutkan lagi tuh. Dari situlah ketika saya di Jakarta di kuliah, di sela-sela kuliah saya ketemu dengan anak-anak pemulung yang lagi bawa karung gitu kan, jalan gitu kan di depan kita, dan saya sering sholat di salah satu masjid di Jati Padang gitu kan. Habis sholat ketemu mereka gitu. Loh, kenapa Dek? Ya Kak, habis nyari gitu. Bahasanya nyari kan, bawa karung, kemudian kardus ditaruh gitu. Kenapa nggak sholat? Oh iya Kak, nanti ya gitu. Hari pertama, hari berikutnya ketemu lagi di situ. Hari ketiga ketemu lagi di situ. Kemudian saya ajak mereka untuk sholat gitu. Nah, setelah sholat saya ajak mereka juga untuk Dek, teman-teman yang lain di mana gitu. Karena waktu itu saya dengan teman-teman yang berada di komunitas pecinta pemerhatian bangsa namanya Kaisa, waktu itu pengen ngajak anak-anak itu pertama adalah ibadahnya dan belajar. Artinya kita harus tahu rumahnya. Diajaklah saya ke lapak itu. Masya Allah gitu kan. Ketika di sana mereka hidup di lingkungan yang sangat tidak layak untuk anak gitu. Nah, hanya kita ngajar mereka. Nah, di sela-sela edukasi itu kan sering muncul ada anak-anak yang kemudian tiap sholat saya temui seperti itu. Di masjid bawa karung atau di ATM gitu. Kita tanya kenapa gitu. Ternyata mereka itu adalah anak-anak yang mengharapkan belas kasihan dari orang. Karena habis sholat, gitu. Habis sholat kan orang lagi baiklah hubungan gitu sama Allah gitu kan. Pasti ngasihan, kasihan terus ngasih gitu. Kalau nggak di ATM juga sama seperti itu. Saya bilang, Dek, kamu usia SD masih bisa kayak gini gitu kan, orang kasihan kemudian ngasih ke kamu. Tapi kalau kemudian nanti usia SMP, apa kamu masih mau seperti ini terus gitu? Sedangkan kamu tiap hari kayak gini nggak sekolah, ya kan? Nggak sekolah, kemudian usia kamu terus akan bertambah. Kamu jadi anak SMP, usia anak SMP, tapi kamu nggak sekolah. Dan saat itu orang udah nggak kasihan lagi sama kamu. Nah, kamu mau apa kalau udah seperti usia itu kan gitu? Ya sembarang lah Kak gitu. Nah, kita dapatnya anak-anak yang di lapak itu, pemulung itu, ya udah di usia SMP mereka udah jadi ada yang pengangguran, ada yang kemudian serabutan lah gitu, serabutan. Di situ kemudian wah ini penting nih anak-anak ini, daripada mereka hidup di jalan, kita fasilitasi mereka untuk sekolah belajar gitu. Nah, Kaisa saat itu kita ajak agar kita edukasi anak-anak agar mereka itu bisa mau sekolah lagi dengan di Gemilang Indonesia. Berarti di Jakarta itu masih banyak ya anak-anak yang mendapat pendidikan yang layak gitu ya? Di sekilas ibu kota Indonesia pun banyak sekali ya? Saat itu kita di tahun 2002-an gitu ya, 2012-an, itu masih banyak anak-anak pemulung dan beberapa lapak pemulung ya di Jakarta itu. Ya memang mereka sebenarnya kebanyakan pendatang gitu. Yang mereka itu dipaksa oleh keadaan dan oleh keluarganya untuk hidup di jalan. Ada yang mencari belas kasihan orang, ada yang memang benar-benar nyari
barang atau pemulung ya gitu. Nah, ini kan buat teman-teman pemirsa nih, Ya. kan dari kita ada beberapa kosakata yang belum mungkin teman-teman ketahui nih. Contohnya itu lapak. Nah, itu gimana Kak Khalid? Iya. Ya, misalkan kan untuk gambar nih sama teman-teman yang nonton, apa sih itu lapak gitu kan? Orang mikirnya lapak mungkin untuk jualan gitu kan. Iya, Misalkan kalau di anak-anak GI ya di pejuang-pejuang gemilang Indonesia, gimana nih lapak itu maksudnya apa gitu? Lapak itu jadi gini, anak-anak pemulung itu tinggal di sebuah daerah tanah kosong gitu ya, tanah kosong yang kemudian di situ dibangun rumah semi permanen ya. Di situ ada kemudian kepala keamanan lah gitu ya, yang membackup mereka. Itu yang tadi saya sebut, mereka itu kebanyakan pendatang gitu. KTP-nya ada Karawang, ada dari Bekasi dan sebagainya, datang ke Jakarta. Nah, mereka tinggal di mana? Kalau kontrakan kan nggak cukup uang mereka. Belum lagi yang dikumpulkan adalah barang-barang rosok. Nah, mereka cari di tempat-tempat yang memang di situ nggak dipakai atau sengketa ya. Kemudian jarang diurus sama si pemiliknya. Dalam proses sengketa itu dibangunlah rumah-rumah sederhana, sangat sederhana, bedeng-bedeng itu. Kadang ada ukuran cuman 3x4 gitu kan. 3x5, hidup di situ ada 3 keluarga kadang. Gitu. Itu terbuat dari apa? Itu ada papan-papan bekas ya, papan ada yang dari triplek, ada kalau mereka nemu sengnya ditutup seng gitu sehingga ya tadi nggak permanen ya, itu kebayang lah. Belum lagi di situ kan numpuk barang-barang mereka, misalkan habis bapaknya habis mulung gitu kan, milahin barang-barang gitu kan, taruh di situ ada kardus, ada kaleng-kaleng dan sebagainya. Gitu. Iya. Berarti mereka sangat hidup dengan tidak layak ya. Betul. Okay. Nah, berarti itu kan apa istilah sebutannya background ya. Background kenapa Kak Khalid salah satunya mendirikan Gemilang Indonesia itu salah satu pengalaman hidup ya, pengalaman hidup yang merasakan juga tidak mendapatkan pendidikan yang baik gitu kan. Ya, alhamdulillah bisa tetap melanjutkan di kuliah, Kak Khalid ingin memberikan manfaat. Nah, kalau tapi tetap nih belum kebayang nih gimana GI tiba-tiba terbentuk gitu kan. Misalkan sejarahnya kan tadi ada juga tadi Kak Khalid mention juga Kaisa ya kan. Itu apa hubungan dengan GI dan apa hubungan dengan anak-anak tadi gitu. Waktu itu kita bentuk Kaisa tadi untuk kelembagaan agar kita bisa ada bentuk yang kemudian menaungi kita. Waktu itu ya hanya kebanyakan anak-anak kuliah ya, anak kuliah yang kemudian meluangkan sisa-sisa waktunya untuk ngajarin anak-anak itu gitu. Nah, beberapa tahun berjalan kita berpikir bahwa kita sudah mulai menghimpun dana dari masyarakat gitu. Kita mau misalkan buka bersama, kita mau rihlah kemana ngajak anak-anak, kemudian membuat alat edukasi, kita himpun dana dari masyarakat. Kita berpikir wah ini harus dibentuk kelembagaan, gitu harus bentuk yayasan. Di samping kita juga pengen bahwa anak-anak itu tidak hanya mendapatkan pendidikan yang hit and run. Jadi banyak ya sebenarnya yang sudah masuk ke anak-anak pemulung itu banyak. Tapi mereka nggak sustain. Besok misalkan ada baksos di sana, ngajari anak-anak nyanyi, belajar bareng, tapi udah sekali aja. Nah, ada yang sebulan, terus karena mereka dengan kondisi seperti itu nggak betah, pergi. Nah, kita pengennya Gemilang Indonesia ini dalam jangka yang panjang, karena pendidikan ini nggak bisa merubah mereka dengan waktu yang singkat. Gitu, karena butuh merubah mindset orang tuanya agar anak mau sekolah itu nggak mudah loh. Karena mereka yang biasanya mulung gitu kan, pendapatannya berkurang gara-gara diajak sekolah. Jadi, nah berarti Kak Khalid dari cerita Kak Khalid tadi banyak juga ya orang tua yang kekurangan, kurang mampu gitu menganggap pendidikan itu kurang penting ya gitu. Ya, sangat. Jadi mereka itu sangat pragmatis ya, karena udah berada di kerak kemiskinan ya, kemiskinan yang paling bawah, maka yang ada di pikiran mereka adalah survive, bisa hidup aja kan gitu. Nah artinya mereka hanya menuntut anak kamu bisa dapat penghasilan gitu. Sedangkan sekolah itu mengurangi waktu mereka untuk hidup di jalan. Ya kan, artinya mereka yang tadinya bisa seharian misalkan dapat 100.000 karena ada sekolah misalkan jadi berkurang gitu kan waktunya. Nah itu mereka kurang setuju gitu. Nah ini perjuangan kita waktu itu untuk merubah mindset itu. Kembali ke tadi ya, kenapa sih kemudian jadi ke Gemilang? Nah karena kita pikir bahwa kita harus secara kelembagaan resmi kita buat yayasannya dan biar kita sustain jangka panjang gitu. Karena untuk merubah mereka mindsetnya, pendidikannya itu nggak bisa cuman sebulan 2 bulan tapi butuh jangka panjang. Sampai sekarang aja Gemilang Indonesia berdiri udah 5 tahun, proses kita itu 6 tahun ya. Progres kita itu nggak mudah untuk kemudian mengajak mereka itu, gitu. Berarti pengalaman dulu Kak Khalid kayak harus ngelobi, harus negosiasi sama orang tuanya ya untuk mengajak anaknya sekolah pun itu maksudnya kan kalau kita kan mikirnya pendidikan itu penting ya kan. Sekarang kita mungkin backgroundnya
punya pendidikan, Betul. ya kan. Jadi kita tahu pendidikan itu bakal menyelamatkan masa depan kita. Ya, Tapi bagi mereka tidak seperti itu ya. Nggak seperti itu, nggak seperti Oke, itu. berarti itu salah satu ya teman-teman untuk ya istilah kita berbagi ya pasti ada rintangan dan halangannya gitu kan. Nah, oke. Nah, berarti itu sudah menjelaskan tuh ya bagaimana Gebilang Indonesia terbentuk dan alasannya gitu kan. Nah, mungkin ini pertanyaannya agak sedikit spesial nih. Ini bersifatnya cerita nih Kak Khalid. Kak Khalid selama berjuang di Gemilang Indonesia gitu, ada nggak sih memori-memori mungkin ya sedih atau haru atau senang yang benar-benar terkenang di hati Kak Khalid selama berjuang di Gemilang Indonesia ini dulu? Saya ceritakan dari semua aspeknya, yang senang atau sedih boleh. atau yang kaget gitu Iya, ya. apa-apa. Yang sedih dulu ya, yang sedih dulu adalah kejadian di mana saat itu saya nggak nyangka ada anak-anak yang kita bina gitu, yang kita anggap bagus itu justru mengambil barang kita gitu, mencuri dalam tanda kutip ya. Waktu itu laptop saya sendiri yang dicuri gitu kan, dan itu saya shock gitu karena mereka kita bina, keluarganya kita ini, tapi kenapa malah justru ngambil gitu. Walaupun dari situ kemudian kita jadi ada temuan bahwa ternyata anak itu sudah banyak melakukan tindakan kriminal di luar. Itu yang cukup shock dan kaget gitu. Kalau yang sedih ya, yang sedih itu adalah ketika ada salah satu anak binaan kita itu, sedih dan haru ya, haru dalam artian bangga, yang mereka itu dengan sangat penuh penghormatan itu sering memberikan kepada kita itu apresiasi kecil gitu. Misalkan, Kak, ini buat kakak karena saya kemarin habis mulung dapat sekian, ini saya belikan buat kakak gitu. Oh, beli apa tuh? Barang gitu, Iya, hadiah, ada makanan. pizza ya. Kadang dia belikan makanan buat kita gitu. Masya Allah. Kadang dibuatkan minuman gitu sama mereka. Keren, Saya sering tiap pagi sama mereka gitu kan. Kak Khalid, ini buat kakak, dibuatin susu, dibuatin teh gitu kan. Ya Allah, itu anak kecil gitu kan, yang kemudian belum juga kita ngasih pembelajaran yang cukup banyak, tapi udah ada pengertian seperti itu. Itu ada yang membuat kita haru. Yang membuat kita takjub itu, saya dan teman-teman GI rasakan itu, sering kita itu mendapatkan keajaiban ya. Dalam artian gini, dulu di Masih Kaisa, kita mau ngadakan besok buka bersama. Kita nggak punya uang sama sekali. Yuk patungan itu, pengurus kita ajak patungan. Punya uang berapa, kebutuhan kita 2 juta waktu itu. Nah, akhirnya terkumpul dan kita masih ada kurang waktu itu untuk nasinya gitu kan. Ya udah, saya bawa rice cookernya dan nasinya waktu itu dengan teman-teman. Tapi alhamdulillah waktu hari hanya gitu, ada salah satu donatur kita dengan memberikan banyak sekali makanan, bahkan hadiah pada anak-anak dan uang saku. Itu di keesokan harinya itu langsung gitu. Ada yang bro, aku titip donasi sekian juta gitu. Itu dibagikan dalam bentuk uang santunan. Nah, itu kita nggak nyangka kok bisa ya gitu. Padahal kita di awal nggak tahu. Kemudian pertemuan pengurus yayasan kita itu di GI, saya dan teman-teman itu sudah mulai banyak yang kemudian berada aktivitasnya di luar daerah. Kayak saya di Surabaya, ada Mas Julpan di Lampung gitu kan, ada beberapa teman di luar daerah. Kita selalu menemukan hal-hal yang sangat unik dan ajaib kalau ada urusannya dengan GI gitu. Misal pas sebelum kesini itu kita kayak wah udah nggak ada dana nih buat kesini gitu. Tapi ketika dapat undangan besok jam sekian hari apa kesini gitu, ada aja selalu rezeki yang datang ke kita gitu kan. Bahkan kalaupun nggak dalam bentuk rezeki ya kemudahan gitu. Saya pernah waktu itu harus rapat di sini. Saya waktu itu masih berada di Magetan, ketemu dengan Bupati Magetan. Dan saya harus malamnya itu memimpin di rapat di sini gitu di Jakarta, sedangkan saya masih di Jawa Timur. Saya belum beli tiket gitu kan. Waktu itu saya langsung searching dan alhamdulillah kebetulan dapat satu maskapai gitu kan. Saya naik pesawat dari Solo, turun dari pesawat di Halim itu saya langsung pesan Gojek itu karena biar cepet, langsung dapat dan jalan itu lancar banget waktu itu. Kita tahu kan Jakarta macet ya. Sampai sini menjelang maghrib gitu kan, jam 7-nya rapat. Itu kayak Allah gitu, kok dimudahkan banget selama perjalanan. Saya masih di Jawa Timur sampai kemudian ke sini karena waktu ada urusan yang sangat urgent. Kok pas ya gitu. Kemudian dari situlah kemudian saya dan teman-teman takjub bahwa ketika niat kita baik, insya Allah akan selalu diberikan jalan kemudian di situ. Sure. Berarti ini salah satu bentuk bukti nyata gitu dari kita ketika membantu orang, pasti insya Allah akan Allah bantu pula gitu kan untuk melancarkan niat-niat baik kita. Mungkin sudah cukup panjang ya kita ngobrol ya sekitar 15 menit tadi. Kira-kira ada nggak nih pesan dari Kak Khalid untuk teman-teman penonton ya yang kan target kita rata-rata anak muda. Apa sih yang bisa mereka berikan untuk Indonesia ini dari Kak Khalid, ada nggak pesan gitu? Ya. Era sekarang adalah era 4.0 ya, di mana digital sudah mulai naik, kemudian juga secara penduduk kita generasi
Gen X sama Gen Z itu udah mulai banyak ya, anak milenial Gen Z itu udah menjadi mayoritas di Indonesia, maka kita harus menjadi generasi yang menjadi solusi buat semua permasalahan baik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Maka cita-cita luhur kita sebagai anak-anak yang kemudian menjadi bonus demografi di Indonesia ini adalah yuk bareng-bareng kita harus jadi solusi, menemukan solusi buat permasalahan yang ada di Indonesia. Permasalahannya apa? Misalkan pendidikan, yuk gimana caranya kita bisa menyelesaikan pendidikan. Permasalahannya apa? Misalkan sosial. Permasalahannya apa? Misalkan karakter. Permasalahannya misalkan apa? Keamanan. Harus berpikir semuanya kita sebagai anak milenial ini terhadap solusi itu. Iya. Gitu. Maka dengan segala cara, entah dengan platformnya, entah dengan segala SDM yang dimiliki, kita nanti insya Allah akan bersama-sama membangun Indonesia yang gemilang. Itulah gemilang Indonesia. Benar. Nah, jadi itu closing statement dari Kak Khalid. Oh iya, Kak Khalid, kalau boleh tahu, Kak Khalid itu dulu di Gemilang Indonesia tahun berapa aja? Saya sejak ngerintis berdirinya sudah di Gemilang Indonesia 2014 itu sudah di Gemilang Indonesia, kemudian sempat menjadi ketuanya, tapi setelah itu saya berpikir untuk saya harus melanjutkan estafet ini, mengkader tim gitu ya, tim yang kemudian mengurus sampai saat ini masih menjadi pembinanya di Gemilang Indonesia, artinya terus bersama dengan teman-teman yang ada di pengurus Gemilang Indonesia. Oke, berarti gitu teman-teman cerita kita pada episode pertama kali ini ya banyak sekali mungkin pelajaran yang bisa diambil gitu kan terkait bagaimana sih ketika kita merasakan suatu hal yang tidak kita sukain dan kita ingin orang lain tidak merasakan hal tersebut. Itulah yang dilakukan Kak Khalid. Dia pernah merasakan putus pendidikan, akhirnya dia memilih untuk memberikan bantuan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kurang mampu agar tidak mengalami hal yang sama. Betul. Nah itu hal yang harus kita pelajarin ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini semua harus memberikan solusi. Jangan cuma hanya jadi penonton gitu kan. Karena sekarang sosial media itu udah salah satu sosial media udah sangat luas banget. Kamu bisa membantu salah satu istilah golongan masyarakat yang kurang mampu dengan sosial media pun sangat cukup. Nah, tinggal bagaimana teman-teman mau bergerak atau tidak. Nah, itu aja dari kami berdua. Saya selaku host Muhammad Kevin Ar-Rasyid pamit undur diri. Dan Kak Khalid, saya Khalid Abdillah. Pamit undur diri juga. Salam teman berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.